jadi seperti apa Oke guys, untuk band epic-nya karena dengan kita pick yang masuk tumbang di dari game Varsity, mereka langsung menutup ke arah Matilda kedua Johan ya, dan antara sekarang RRQC yang sebenarnya tidak ingin dimainkan oleh Coach melawan Luoyi ya, karena tadi sempat kita lihat juga bahwa Geek Fam ya di game kedua ini, dan tadi di game pertama dimenangkan oleh RRQC ya. Apakah kita dilihat di game kedua ini? pilihan yang terbuka saat ini Oke, kita masuk ke first band ya. kali ini terbuka Di beda dengan game sebelumnya untuk bagian band ya, tapi Hanzonya ya justru kali ini RRQC keluar. dia ngeband ke arah si Faninya dan Hanzo ya. Dan di bagian Geek Fam ada karena tadi dengan Moskov mereka agak sedikit apa nih guys? meredam early game mereka biar tidak terlalu gawat. Bayi, Ya, Matilda untuk dan yang memberikan apa sedikit itu? kemudahan memang, namun dengan Suyo Oke. yang terbuka yang bakal langsung Di diamankan. bagian Akan pick dilengkapi dengan apa? ada Sebenarnya nggak perlu terlalu Harit ya buru-buru di juga, Geek meskipun Fam, terbuka. dan di Di sisi lain RRQC juga ada saya sih Suyo belum bisa dibenarkan Susujin ya, ya. karena ada sedikit bug. Boleh dikasih tahu informasinya Nevin? Iya, jadi untuk chip saat ini hari Masih dalam ini perbaikan masih dalam ya? perbaikan. Karena ketika ngebuka Oke. teleportationsnya ya ada sedikit Kalian dukung mana nih di pending game untuk kedua ini seluruh guys? pemain, jadi bakal ditutup dulu, nggak bisa digunakan. That's why salah satu alasannya juga kok nggak masuk ke banning, nggak masuk ke pick juga dari tadi ya. Padahal yang kita tahu sendiri itu hero pick or ban ya. Iya, biasanya nggak selalu muncul ya. Dan sekarang Gatot Kaca langsung diambil di pick yang kedua. Oke, ada Gatot Kaca ya Jadi alternatif sebenarnya buat di Suyo dan juga Jauhead ya. Jadi RRQC. offensive-nya tetap dapat, area of effect-nya juga tetap bisa bermain. Dan dengan adanya Suyo otomatis membuka potensi bahwa Araki bakal benar-benar ngotot di early game dan juga di objektif. Iya, ya. Oh ya, by the way aku belum lihat Pasha juga. Meskipun dapat sedikit adjustment ya yang lumayan menguntungkan sih menurutku. Wah iyalah itu menguntungkan banget. Di dalam push itu ternyata bisa Oke. ngelihat orang. Dengan Gatot Kacanya si Udok ya. Nambahin lagi untuk speednya. Dan di area Geek Fam ada Chow dan Joy. Burung fairy-nya akan langsung mengejar terus-terusan. Nah, tapi kayaknya belum jadi prioritas dia buat sekarang. Apalagi dengan kehadiran Joy dan juga Chow yang sama-sama agresif ya untuk mengincar ke bagian lini belakang. Granger ya akhirnya jadi pilihan, tapi 2 magic damage. Ya kayaknya nggak masalah sih menurutku. Selama itu Menurut adalah kalian menang mana Joy dan nih, Harit. guys? Karena Haritnya masih bisa pukul tower kan. Kalian bisa Kan tuliskan di permasalahannya double kolom magic itu kalau komentar misalkan gak ada yang bisa ngehit Suku ke arah Sport turret. ya. Iya. Itu akan Dan menjadi masalah dukung sendiri. terus Makanya channelnya. kayak kita lihat nih, anggap Terima sinerginya adalah Joy kasih Jungle dan atas Nathan. semua kalian ya Itu yang masih sudah aman gitu dukung loh. channel ini sampai sekarang. Wah itu Nathan kan time travel. Semoga kalian selalu Bener. diberikan kesehatannya dan Tiba-tiba dilancarkan bisa. rezekinya guys. Oke, ada Granger Toy ya. Tembak-tembak, toy. Tapi menarik dari Hilda ini kayaknya dari kemarin muncul terus, Prof. Apa yang berbeda dengan Hilda sekarang? Aku merasa kayak di musim ini ya, Ya? Hilda itu win rate-nya sudah mulai menurun. Dan beberapa tim kayak udah sadar juga gimana caranya untuk bisa nge-stop dominasi dari Hilda dari early game. Biar Hilda tuh nggak dapetin ruang untuk dia bisa semena-mena masuk ke dalam area jungle. Karena kalau Hilda sekali aja bisa masuk ke area jungle, wah kacau sudah itu pemegang retribution. Ya, apalagi sekarang kita masih melihat di mana kondisinya dari Kalian sosok dukung Yoda mana ini sih? bisa mengganggu Kita hubungannya ke Suyu. dukung mana Tapi nih ya? juga ke arah Toy-nya. RRQC ya Dan dari tadi yang perspektifnya diperhatikan adalah gimana Toy-nya ini selalu menjadi target utama. di Nah, game Hilda kedua ini nge-flanking guys. Toy-nya deliver damage. Kalau dimasukin ke Hilda itu akan sia-sia. Karena nggak bakal ada Sky Fisher yang bisa melancarkan dia. Dan Ya. terlalu banyak effort untuk bisa menahan pergerakan Hilda masuk ke Toy. Ya ditambah mungkin kita ngomongin kombinasi draftnya ya. Kombinasi draft ini kan ngebawain Joy dan juga Harit. Dua-duanya butuh Holy Crystal. Ya? Gimana caranya mengulur waktu sampai dengan dua hero ini jadi Holy Crystal ya? Oke. Butuh tipikal hero yang kayak Hilda yang bisa buying time. Band di bisa area fight early Hilda game, ya. yang memperkuat juga bagaimana dominasi dari King Family sendiri sampai nanti Joy dan juga Haritnya selesai dengan Holy Crystal. Ya sih. Dan kalau ngelihat sekarang Cici nih yang tadi sempat kita perdebatkan Dan minal juga izin ya. maaf izin ya Kembali guys lagi menjadi kalau pilihan dari RRQ, kita ada tapi salah-salah, ya ini kita akan mohon membuat maaf ya mereka guys ya. Dan tidak kita terlalu bakalan tagih hanya mengandalkan ke arah menyambut Gatot Kaca bulan meskipun sih lumayan tebel ya. si Tapi memang Ramadan dan Cici ini Lebaran lebih ya powerful bentar ketika lagi kita ya guys ngomongin ya. dia bisa nempelin lawannya, dia bisa nempelin tag dari Geek Farm dan Porsche kita muncul. Dan kita bakalan Ya, Marcelnya upload kebetulan terus bagus ya di sini. videonya Karena di untuk MPL ini bisa ya. menjangkau Granger ya. Selain dari Joy yang mungkin bisa Dan menjangkau setelah di ini kayaknya belakang, libur ya guys atau bahkan MPL. Harit dengan zaman Force yang bisa Menyambut langsung dive bulan atau skip hitnya. Mau menyambut nggak mau ya, Idul Fitri ya, Marcia Lebaran dengan ya. Federal Strike agar nanti Granger bisa terkena poke damage sebelum Lebaran tanggal berapa nih guys besar. kira-kira guys? Oke, bersama dengan Blue ya yang menjadi pelengkap dari sisi bagian depan untuk King Farm sendiri dan RRQ. Satu pilihan terakhir nih menuju ke arah mid lane menghadapi Varsha. Apakah akan muncul lagi tipikal hero seperti Valentina?
Valentina. Atau jangan-jangan bakal bermain di hero Oke. utility lain mungkin Ada seperti Faramis. Sucin Oh, dan Aku merasa karena ada di glue sih, tim Faramis bagus Big di Fam sini. ada Parsa Untuk dan tim Diao. jangka panjang, magic damage juga ya diperlukan atau tidaknya. Balik lagi, dia sangat-sangat minim dari segi pop damage, tapi karena ada glue, dia bakal jadi paket lengkap. Tim fight-nya bakal kuat banget ya How berarti. to read case cute 101. Udah mulai bisa ya terbaca dari skillnya. Tapi itu dia lengkap sudah berarti untuk draft di game yang kedua. Match point. Oke, Ada di match tangan point Arky ya buat Yoshi. Red Jadi tinggal Yoshi butuh menang satu atau poin lagi kalah aja kita untuk bakalan kita bisa membawa kita ke simak dalam terus game ya yang ketiga. videonya. Oke, di draft Nevin. Apakah Nevin kali ini masih Oke. ke arah Kickfam? Menurut kalian Untuk arah satu Kickfam. sama Kalau aku sih atau jujur ya, kalau game 2-0 pertama aku menang ngeliat RRQ Gatot Kaca dan guys? Badang. Iya. Tapi game kedua aku ngeliat Faramisnya bener-bener susah loh untuk bisa dihancurkan, kecuali kalau misalkan emang dominasi early game-nya bisa dimainkan sama Gigfam. Oke, kita bakal melihat apakah kekuatan mereka berdua bertambah. Oke, setelah langsung membuka aja puasa. kita masuk Mari kita langsung menuju ke ke line up lane langsung order. Arena. Mana tepuk tangannya? Let's go to the lane up now. Oke, dan ini dia untuk game kedua dari match kedua kita hari ini. Melihat bagaimana pertemuan Joy dan Suyo akan kembali lagi kita saksikan bersama. Tapi bedanya, Porsche dengan update terbarunya, apakah dia akan jadi lebih agresif? Dan Baleski yang juga sudah mulai dengan gangguan jelas dengan cowoknya. Oke, temenin ya. Ditemenin dan bahkan kita lihat kemungkinan akan ada retribution. Yes, itu dia. Kemungkinan akan ada retribution. Waduh. Karena kita melihat juga kondisi kali ini Baloiski di sana bisa dengan satu hit ya dapetin karena orange buff-nya. Iya, setuju. Tapi ya sebagai kompensasinya tentu damage yang diambil sama Baloiski akan jauh lebih dalam juga karena itu adalah area jungle dari Ark di bawah menit yang kedua. Dan kalau kita ngomongin lebih sedikit nih, Oke, mungkin tertuju pada belum ada yang tumbang cenderung sejauh banyak ini. diambil sama Dairon dan juga Toy karena emang dibutuhkan dalam team fight. Tapi jangan lupa nih untuk team fight participation Riz ya, berarti Granger Ark atau ini harus ya. memperkuat team fight kelima di early game-nya nanti. Mungkin beranjak dari menit yang kelima setelah nanti gerakan dari Suzuki ini akan bermain di laning jauh. Iya ya, karena dari sisi lain juga ngelihat dari Gig sendiri pergerakan cepat nih ngelihat dari Baleski secara emblem juga ini bakalan larian banget mengincar dan mencoba untuk bermain pick off. Tapi jadi pertanyaan adalah untuk damage dealingnya nanti karena kan kita lihat kalau ngeliat kombinasi antara The Way of Dragon dan burst damage, tapi hati-hati karena Rian Oke, Reigns Prince kayaknya akan coba untuk membalik diuber ya. keadaan, tapi Reigns juga tidak akan terlalu takut dengan purify yang dia miliki, dia masih akan cukup berani. Nah, Toy, By kondisi one kali ini marksman dia ya ada antara confirmation Toy harus bantuan sama siapa dan dari Kadera. Cadera. Dia benar-benar ditekan habis dan bahkan kalau ngomongin cara leading phase, Kadera akan sangat lebih cepat untuk melakukan clear-minion. Ah, setuju sih. Ini early game yang manis banget untuk Cadera, berbeda dengan game yang pertama. Yang dimana dia nggak bisa main ofensif di laning. Sementara dengan adanya Arin, otomatis akan mempermudah early game bagi Big Fam di area top lane. Mereka masih butuh sih informasi gimana caranya dan Hidok ini bisa menutup jalan ke arah sama Pasha, David. Karena kalau misalnya Hidok nggak nutup ke arah Pasha, ini tidak bisa mungkin. Oke, Bertel langsung di-secure dari tim RRQ Yoshi. Iya ya, dan melihat juga bagaimana sekarang area setup turtle udah mulai dikuasai oleh RRQ Hoshi, Mikit. Retri from Susujin. Dibalikin. Avatar Guardian dibuka, masih belum ada yang tumbang ya sejauh ini. Iya, Lihat. dilarang menyentuh ya. Ya, lagi-lagi kan EOG-nya untuk defensif loh. Benar-benar hanya untuk cover temannya. Hidok lagi-lagi memanfaatkan Oke, di area yang dia Hidok. miliki. Dan sekarang make it. Oke, nampaknya di sana Make memasang it. di sekarang dalam. Make it terus lagi sekarang Hmm. Red. Tapi malah Hmm. tangan dari seorang Make First it. blood ya. Diving yang sangat tepat masuk ke arah dalam dengan parfum buff Dari di tangan tim seorang Make it. RRQ Karena ya. kita tidak melihat adanya parfum buff di tangan dari Dari seorang Make it. Susujin. Itu juga guys, boleh juga Dan sayangnya tadi memang untuk Susujin, Retribution-nya lagi nggak ready, kehilangan satu buah purple buff. Wah, ini kalau kita ngomongin soal purple buff yang tadi tentu di level sih. Dan Susujin segala macam kan. Susujin. Waduh. Satu pengawalan. Dia masuk terlalu Tumbang ya dalam. Susujinnya ya. Tim Kickbomb langsung dipanis. Kacau guys di game kedua ini RRQ Aboy, sih. dari tadi udah mendapatkan concern dari kita pribadi karena dia adalah salah satu pemain yang cukup agresif sebagai mid laner. Aboy. Dan Parsha. Iya, ada Marsha gitu kan. Ya, wings by Ditambahin lagi. wings-nya tadi lebih cepat juga movementnya. Apalagi dengan gerakannya sekarang nih, menuju ke area dari Glowing One. Yang tentunya akan membuat nanti regenerasi dari RRQ nggak akan maksimal ya, Fit? Ya, untuk RRQ sendiri agak sulit memang buat early game kali ini. Terlihat bagaimana mereka udah kehilangan dua pemain. Tapi sebenarnya ya, kalau ngelihat secara keseluruhan, ini karena belum mulai team fight aja nggak sih, Prof? Karena nanti kalau misalnya team fight, bakal ada Netherrealm juga dari Sovanglis yang bisa memperpanjang team fight. Dan terbukti tadi memang di tertentu yang pertama, RRQ yang bisa mendapatkan advantage. Ya, tinggal kita tunggu ya, apakah Electrifying Beats-nya bisa memecahkan semua Netherrealm. Karena kalau misalkan, Cadera, Cadera, baru lihat, out of nowhere, Cadera. Kali ini
Berada di kondisi yang cukup berbahaya nampaknya. Dengan Rico harus berusaha ulang dari balas nih. Stay on position. Target utama ke arah belakang dan Purple. Waduh, Purple dapat diambil ya sama si Magic. Aboy tanpa adanya Federer strike kali ini nampaknya tampil mudah di tangan dari tim RRQ sekitar 75%. Ya, 75%, 4 pemain udah mulai mengitari area turtle. Oke, Tapi nggak banyak yang Turtle bisa langsung dilakukan. di secure ya dari tim Apakah akan ada RRQ sih pertukaran yang bisa tanpa ada dilakukan kontes oleh kayak ini. Big Bam? Kayaknya pertukarannya mungkin karena Bang Play. Sujin Karena yang Mekic berhasil sudah ya mendapatkan berada di bawah sana. turtle-nya. Tapi movement dari Mekic bagus banget sih. Karena dia udah tahu gitu loh, kalau turtle kalah. Oke, dia ambil dulu. Tapi nampaknya Paulus coba ditarik kembali ke arah dan satu dan serang Mimi. Target itu sama Rich ya. Rip. Prince-nya double guys. Membuat permasukan dari tim RRQ mereka kehilangan satu utility-nya Nevin. Oke, masih cukup aman kembali lagi. Rins bisa berjalan dengan tenang. Tapi pressure dari Aboy ini loh yang dari tadi nggak berhenti-henti. Wah. Ngeri juga dari Aboy ini ya. Hey, R7 ya. Abang kita guys. Gemoynya RCP. Gemoy R7 gemoy. Streamer bersama R7. PLID streamer ya. Dari kejauhan juga permainan dari RQ Hoshi. Karena untuk sejauh ini kita melihat lagi bagaimana dari bagian satu mainnya. Coba dari cara. Gemoy R7 gemoy tuh. Wait. Ay, boleh. Boleh apa tuh? Boleh. Oke, the way of Dragon langsung menuju ke seorang Ido. Kabar sangat cepat menuju ke belakang, menurunkan dia bawa defensif tapi Toy. One last hit Federer strike tadi untungnya nggak langsung menuju ke seorang Toy. Untung Kalau aja dia Toy-nya ya. menang satu Federer strike sudah hilang, dia ditelan putih sudah dipastikan Evin. Ya, bahaya banget sih pergerakan dari Toy. Tapi masih loh, masih make it. Bahkan mau gangguin lagi dan dapat lagi bro. Tapi permasalahannya udah 3 purple buff diambil. Level yang Suzuki cuma beda 1. Dan satu lagi untungnya ini pakai Suyo. Iya, Nggak terlalu depending ya. Gak terlalu depending dan masih bisa dijawab gitu sama kontes turtle. Berarti tinggal gimana caranya? Sakit banget apa? Oke, dipaksa dari daerah mundur ke belakang dan lihat udah Wait. mulai digoncengin oleh satu seorang Kop. Dipegangin. Mati situ bro. Blownya mati. Gox mati. Nice ya. Salah dah, nembangin di ada sama-sama acan. Oke, langsung turtle bisa RRQ. Masih ya. Oh, kita tersebut. Waduh, Federer kan sakit juga itu. Wah. Make it. Satu poin kill yang bahaya. Baik, Sujin ya. Turtle dapat kill, make it. Waduh, di area bawah. 1600 gold langsung menggulung menuju ke RRQ. Ngeri sih ya, tapi ya nanti ya cedera kaderannya kayaknya ya. Hanya karena satu Nari-nari gerakan tuh saja. aritnya. Cover terhadap Dairen sehingga Wah, Dairennya gila. bisa pegang kendali penuh terhadap turtle dan memenangkan kuantitas itu yang dicari sama RRQ. Sama satu lagi sih Nevin juga Profesor KB. Yep. Ketika The Way of Dragon, Reels dia nggak pakai modify langsung. Kenapa? Supaya dia tetap membuat pasiennya dari Federer Strike ke dia. Federer Strike ketika Baluski di tengah ditarik ke dalam pit turtle. Jadi Baluski nyangkut. Iya ya, dan tadi emang secara damage sebenarnya dari Geekfam belum bisa ya untuk menghadapi tim fight besar yang disediakan oleh RRQ Hoshi sendiri. Oke, dari atas. Ini sakitnya bukan main lagi sih, tapi 3 pemain dikirim ke atas. Ini bencana. Waduh, Dairen. Dairen. Banyak posisi terbuka tapi terlalu banyak waktu yang diberikan. Sosial. Pasukan dari tim. Mainnya kokokan guys, Terhadap main. Dairen tadi terlalu banyak waktu. Geekfam mainnya ramen deh guys. Masalahnya pertukarannya mid lane. Iya. Kamu. Wait. Oh, dan sekarang dari Gadera. Kadera juga udah mulai menjadi target selanjutnya dari RRQ berhasil tim 4 pemain. Dapat sih ya seharusnya. Dari sosok Turretnya. Baluski, kali ini sulit mencari siapapun yang bisa dia tendang. Toy, terlalu dini untuk menundangkan seorang Toy, merubahkan dia. Tembak, toy. Siap berada di arah bottom lane. Sprint Reels, Purify, itu terlalu banyak soft skill yang bisa dilakukan dia, terlalu keras. Kau juga ada bingung. Dan nambah 1% nih untuk audience predictions-nya masih. Itu apa? Iya, tadi 8 12. Nambah 1. Ya, 1% dari sekian ribu orang yang makanya tinggi loh. Nambah 1% dari 1000 berapa nih, Bin? Sebenarnya 1000, bagi 100 bang. 100 lah. Iya, Dari 10.000? 1%? 1000. Ragu gitu jawabnya. Anyway, terus sekarang ya setupnya akan di-build lagi sama Geekfam karena mereka pegang Chow. Jadi mereka harus buka duluan. Tinggal gimana caranya. Oke, masih belum ada yang bertempuran lagi ya. Tapi kalau ngomongin gol, Ayo ya, masih di dalam dan nggak berani selalu Lorta masih ditarik ulur dari tim RRQ. Apakah bakalan mau dikontes dari tim Geekfam? Yang bisa dibilang lebih stabil ke arah objek. Oke, di reset kembali ya. Melihat ya, tanpa kehadiran dari Idok, ini akan sedikit lebih. Oke, Idok masih Wah, ini yang paling sedikit kembali repot ya adalah Gops ke ya, area sebenarnya. lane dan Karena semenjak
ada Faramis last pick tadi ya. Bingung dia. Dia bingung. Oke. Dia mau buka ultimate. Masih ditarik ulur ya. Di area alert masih dicoel-coel lotnya. Mau diwarin kah? Wih, Toy. Wih, Federation. Waduh. Nice. Parsanya ya tumbang dari tim Gfam. Apakah mau di lordnya? Oke, apakah mau di kontes dari tim Gfam? Toy. Cedera. Goksnya. Kaderannya sih. Kali ini membuat sosok seorang Kadera menjadi korban yang Cedera ketiga. Karena tidak ada kena jaring lagi. Parca. Bisa pulang bersama dengan Apoy. No Purify, no Ferry dan Dairon. Sempat terbang dah guys. Free lah, Lorta apakah bakal mau di Wow, satu Jurang, pertarungan so. panjang dilakukan oleh kedua belah tim. Tapi memang ada pertukaran akhirnya menuju ke arah Pertukaran Riz. yang Tapi sangat- ya, tadi sangat ya, ini benar-benar baik spotlight ya. kita hari ini. Dia sampai force to defy ya, hanya untuk bertahan hidup di tengah-tengah tim fight yang begitu chaotic dan memecahkan nether round loh. Itu yang paling terpenting. Gila Kadera sih. Benar-benar perform banget kali Oke, ini nampaknya lihat Lorta Megan. langsung Jauh masuk di-score. ditutup oleh serang Idong. Target utama mereka bukan serang Megan. Tiba jadi bilang Make utama. it. Keberpasukan dari Tumbang. Mararju. Mereka coba untuk Waduh, mendapatkan goksnya. Tapi Dairon Dapat ya, kali ini Susudin ya akan Lordnya ya. membuat Goks terperangkap. Mau terperangkap Goks. Mau kemana kamu Goks? Kamu mau kemana? Guys, pulang ya. Itu saja. Tidak dapat tertol di bulan karena Gold hanya ada satu Lord inner turret saja. dipegang Mungkin ada dari top tim lane yang Red sedang Yoshi. menjadi pertukaran. Tapi Apa bakalan untuk langsung kita di sekarang, end? dari Gfam, mereka harus mulai mencari cara defensif yang paling tepat menghadapi permainan agresif dari Arkeoshi. Wah, ini dengan adanya Lord ya. Udah pasti yang namanya inner turret bakal coba buat dipaksa dapatkan. Apalagi Blade of Despair dari Setsujin. Damage-nya akan lebih berasa. Even mungkin ke Gops. Karena Gops masih kurang nih dari segi item-item badannya. Coba kalau kita kan cepat berbicara dengan Pas Pantoy, lihat, woi, dia memberikan satu poin kill, tapi dia tetap di cover. Ayo, Di mana satu menurut kalian suaranya menang mana nih guys? Ya, mereka Oke, tahu Lord strategi di area utamanya. atas. Ini Apakah position mau mereka bakalan di area langsung seperti di apa? Lordnya masih tertahan, tapi ini kaki. Way of Drake yang menjadi seorang Hmm, tahanan, tinggal Federation Gavin sakit Wow. banget. Kembalikan kembali karena ball Toy. Maleski terus menyerang sana. Satu point kill dengan Sky Missile akhirnya mau dengan serang Maleski. Kadera. Ngeri sih ya Kaderanya ya. Bayang sini susah ini ditangkap kayaknya Kaderanya. Ini investasi Haritnya. ke arah Toy yang berhasil karena dengan satu hit saja Baleski langsung menghilang tanpa jejak. Toy. Sekarang dari Megan juga harus sedikit berhati-hati. Area base mereka sudah mulai menjadi tempat jajahan dari RRQG dan mereka akan dekat lagi. Tapi Oke. sayang masih ada Apakah mau dipaksain dari tim Red Yoshi? Jadi kita Denson atas soalnya. Iya, dan bahkan lihat, ini kalau bisa dibilang, Toy ini pakai skin yang original kan? Ya, Kayak Tuturu ya, lihat-lihat ya. makanya. Dari awal ya, no skin. No skin. Oke. Tapi kita lihat para pasukan dari tim RRQ membuat para pasukan dari tim Geekfarm kali ini dari goldnya yang pernah sempat mereka pegang jauh banget. Devin kali ini langsung udah jadi 4.000 bahkan untuk menumbangkan Idok. Yep. Jujur mereka butuh 4 orang minimal. Ya. Tanpa Goks gak apa-apa, tapi 4 orang ya. Ya. 4 orang buat numbangin si Ngebaik ini. time banyak banget ya. Sehingga banyak banget Duren, space yang bisa diambil Dairon. lagi sama Arkeoshi. Nah, pasti ini space yang diciptakan malah nggak ada masalah Nevin. Tapi jatuhnya karena nggak ada hero yang buat split push tadi yang udah sempat kita mention, walaupun mungkin meredam ya kekuatan dari late game-nya, tapi setidaknya early game-nya udah didapatkan sama Geekfarm. Namun nggak berlangsung lama masalahnya early game. Tapi aku kemarin lihat Oke. permainan ini Profesor dari seorang Lord. Kelra untuk menggunakan Rhapsody-nya ini. Dia tuh Rhapsody-nya tuh nggak sampai selesai. Belum muncul ya. Rhapsody-nya nggak sampai selesai supaya 3 bisa peluru udah. 3 peluru udah supaya energinya tetap banyak dan dia tetap bisa spamming tuh. Betul. Walaupun Rondo mendapatkan energi lagi ya. Iya. Tapi Rhapsody-nya nggak 6 aja tuh udah bagus. Peluru terakhir yang meledak itu dia mengeluarkan cukup banyak energi. Mau diwarin Dan kah? dari Kelra, aku penasaran di menit kedua. Kelra bisa mendapatkan attack strike. Menit kedua loh. Ya, itu bakal memperkuat fight banget sih sebenarnya ya. Apalagi kalau misalnya sekarang ngelihat dari segi objektif yang udah mulai muncul, objektif Lord Tsuchin udah pasti akan langsung ada di sana. Oke, Lorta bakalan langsung di setup dari tim Red Yoshi. Bakalan mau di kontes dari tim Geekfam. Dan ini menurut kalian King Slayer atau Geek Slayer apa King? Apalagi butuh fight jangka panjang ya. Iya, karena energinya ada. Hmm. Karena bisa di cancel. Tapi depan sana Federation kan? defensif. Tidak mencoba untuk mendapatkan serang Kadera. Fokus ke arah belakang Idok. Hmm. Lalu Kadera Idok. defensif. Berhasil dirinya tapi nampaknya Maleski berhasil menendang satu orang. Hmm. Balaskan dengan
Waduh. Dua poin kill. Lihat 4 versus 3 ya. membalikan keadaan di belakang Kadera. Udah tidak memiliki kesamaan force dan masih satu Tumbang ya Kadera di dapatkan. Kali ini membalikan Wow. keadaan Kadera. Kan Kaderanya ngeri kan, nari-nari. Bersama dengan Sosojin. Lihat mereka sama Hmm. berdua untuk bisa menangkap Kadera dan bahkan Direct sekalipun nggak bisa memegang Nggak Kadera. bisa ya nangkap Kadera ya, susah ya. Seharusnya respect nanti nih untuk podcast shoot. Kalau memang ini bakalan masuk ke game 3 harusnya Sebenarnya nggak terlalu cepat mereka balik ke area Lord ya supaya ada tumbang waktu itu. supaya Baloy dan juga Cops kembali ke area objektif. tumbang ngaritnya itu. Bahaya itu Kadera itu kalau nggak di ban sih Karena mid game mereka ngaritnya. kuat banget. Mereka punya Joy, Nanti mereka semoga punya Arif. respect ya Dua tipikal hero yang podcast bahkan shoot bisa langsung dive kalau ke belakang. masuk ke game 3. Oke, Lord langsung di secure dari tim Geekfam apakah mau di kontes. Toy. Tumbang. Wah, ini Lordnya bakal Sujina bebas diuber bakal sampai jadi milik guys. dari Geekfam dan Ark. Oke, Lord ya didapetin dari King dari Geekfam. Ya, modal Holy Crystal ya, yang tadi sempat kita mention. Kalau misalkan RRQ harus lebih kuat dari sisi early game-nya. Karena beranjak ke mid game to late game, ini kekuatan dari Arif dan Joy akan mencapai power spike maksimalnya. Ya, dan ini udah nyaman ya dari seorang Aboy 21 kali picks masuk ke dalam top 5 most pick untuk seorang Aboy. Jadi gak heran gameplay Varsha yang memang begitu mengerikan akan kita lihat setelah lagi Twilight Armor untuk seorang Cops. Nah, akhirnya ada item yang cukup untuk menahan damage dari member Naritnya ya. Dengan ada Nari-nari Armor, dah dia tidak akan guys. terkena burst damage yang lebih banyak lagi, termasuk dari Fitz atau bahkan dari Toy. Ya, tapi ini Lordnya udah mulai mendekat ya. Tembak, Lihat, tembak, Ark toy, Yoshi. toy. Tembak Mereka langit, masih bisa toy. melakukan clearing cepat di bagian mid lane, tapi untuk defensif. Dan Daryl-kah yang akan menyelamatkan mereka karena ini semua akan kembali lagi kepada momentum. No high ground kali ini nampaknya Oke. kita lihat permasukan dari Lord Ark. area atas. Mereka benar-benar tersiksa banget ketika ada Kadera di depan sana banget Sosojin sekalipun nggak bisa menangkap serang Kadera. Mendapatkan satu momen Mike almost is never enough Sosojin. Hampir saja tumbang Sosojin. dia itu hanya ditempel 2 kali tempo saja. Belum bernyanyi dengan pianonya. Oke, Lord langsung Dua di tempo, 2 ritme doang nih, Vin. Ya, dan ini dua base to red menjadi Bersihin ya. milik Geekfam. Ark Yoshi, mereka kayaknya bakal kesulitan deh kalau misalnya dipaksa untuk bermain di sekitar area base. Dan apakah bermain di area luar bakal menjadi jawaban untuk RQ? Wah, kayaknya sabar dulu sih kalau misalkan untuk bermain di area luar ini, Vin ya. Karena area jungle masih akan dikuasai sama Baloiski. Ingat di sini ada Cho yang menandakan power pick off dari Geekfam akan sangat tinggi sekali. Dan harus lebih berhati-hati karena selain Direct dan juga Ritz tidak akan Bagus ada ya, yang guys. bisa nge-cancel the way of dragon. Yes, betul banget. Tapi gue lebih concern ke arah Kadera tetap sih. Perangkatnya sampai sekarang belum ada jawaban untuk Kadera siapa. Indok dengan tahunnya itu bakal bisa dipecahin pakai Purify. Ya. Dia nggak ada yang mengikat pasti nih, Vin. 18 menit sudah mulai berjalan dan Geekfam sepertinya masih menunggu momentum yang tepat atau lebih tepatnya juga menunggu objektif nih untuk kemenangan yang lebih pasti. Ya, yang bisa mengikat mungkin di sini cuma ada Direct ya. Tapi itu pun harus make it dan juga Kadera karena dua-duanya rely banget sama Dash kan. Ya. Nah, tapi masalahnya kita nggak pernah ngelihat Kadera dan juga make it. Itu berdekatan loh. Sempat tadi sempat terikat. Oke, sekali doang. masih Sekali doang. Nah, tarik kalau ini ulur ya berhasil dari terikat kedua dua-duanya tim, dan masih nggak belum di-follow ada up, lagi bakal jadi perperangan momen. apa yang mau diwarin. Kalau berhasil di follow up itu dua orang hilang. Susujin ketahuan ya di area Nggak bakal bisa ngapa-ngapain. buff. Ya, karena item sini sebenarnya untuk Daniel sendiri udah ganti Halberd ya yang juga diamanin untuk ngebuat ya sebenarnya nggak terlalu tebal dari Geekfam yang sendiri. Tapi Cops dengan Twilight Armor itu tetap jadi satu kesulitan untuk tembus. Lord Evolve sudah mulai Ini masuk. dia. Oke, katanya Kayus di atas Onyx. Tentunya. Dan harus didapatkan Di oleh atas siapapun. RRQ. Apa itu dia nyanyi itu? Ke Idok. Gila. Dengan Athena Show. Di atas langit ada Onyx katanya. Tapi di atas Onyx ada RRQ. Kaderanya ngeri banget itu, nari-nari dah. Gak bakalan mau dibalikin. Masih menahan dengan adanya sosok dari Idok yang masih memiliki dan web dan Cops. Goksnya tumbang. Sky Pisar harta tahta dan sonata. Apakah Lordnya mau di secure dari tim RRQ sih? Apakah bakalan mau dikontes dari tim Geek? Masih ada Pedro Effect juga. Konsol gaming. Hmm. Duel Dragon kali ini tanpa meloncat. Federer Seka. Coba masuk dan si Maran juga Joynya. dengan Make It. Make It. Apa terapkan dia dari Hilai Monsalese. Bermasuk kanan si Maran. Mereka bisa mendapatkan Kaderanya ngeri banget itu nari-nari. mencoba untuk bergoyang. Double kill. Bagaimana saya kill. Dapat nomor masuk kanan si Maran. Nggak bisa sini. Monsalese dan Toy. Wih, Toy. One situation. Toy. Still survive.
Wah, Toy-nya. Oh my god, Toy. Toy-nya tumbang. Kadera. Jangan paksain Susu Jin. Berhasil membuat tim Aran. Susu Jin tumbang, wipe out guys. Wipe out. Masuk juga dari bagian bottom lane dari 3 arah. Waduh. Bahkan bisa di bawah. Prince, wah, the real of MVP. Minion MVP nih makin gede. Wih, dikit lagi. Gila sih ini. Wah, end guys. Lanjut kita ke game 3 ya. Kita lanjut. Respect ya. GG guys untuk Oke. fam. Dengan Harit first pick. Keren sih ya kaderannya Mereka sadar bahwa Haritnya ini ya. adalah hero yang memang sedang Seharusnya naik daun. coach Ini adalah Kesit hero yang punya power spike di respect mid sih ya game to late Bena game. ke Dan dengan area modal Holy Crystal, Haritnya ya. Oke, Kadera kita bakalan mengacak-acak lanjut di game 3. kerajaan Pantengin terus guys dibantu juga dengan di Mike video Gibbs dan kita di kawan-kawan. Kiko Esport. Tapi di last moment, Buat satu kalian lawan empat sekalipun kalian dia dukung mana, kalian tuliskan di kolom komentar. Nanti kita saling voting ya guys ya. Oke. Wait, boleh juga tuh ceweknya tuh ya di claim tuh ya. Oke. Kita lanjut di game ketiga, jangan di skip guys. Oke, see you.